Number one battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Number One Sentai Gojuja episode 11. Oke teman, jadi di episode 11 ini kita kemunculan Universe Senshi terbaru nih ya. Jadi Universe Senshi-nya itu adalah dari Gaurenja alias Gauret ya. Dan juga pastinya akan berfokus ke Rikuo Byakuya ya teman ya. Dan di episode kali ini pun juga kayaknya banyak tema hewannya ya teman ya. Jadi kita lihat teman di sini di awal Rikuo Byakuya lagi latihan ya kan dengan lagu andalannya gitu ya. Terus juga di sini tiba-tiba datang. Ini kayaknya yang nggak suka sama Rikuo ya teman ya. Jadi simple banget ya teman, alasannya tuh kayak terlalu apa ya, mungkin mereka ini berlebihan sekali ya teman ya. Tapi alasannya itu juga ada yang ngakak ya teman ya. Yang pertama nih ya kan, dari si gempal ini ya kan yang bernama Kawashita kalau salah ya, itu diperankan oleh siapa namanya lupa, pokoknya tuh di Forza Ultimatum ya, dia jadi catcher Nakazawa ya teman ya. Nggak tahu dia jadi zodiak apa teman, cuman di sini juga alasannya tuh si pacarnya tuh dia mencampakkan dirinya gitu ya, dia terlalu suka sama si Riku ini gitu ya. Kalau si Iwashita ya kan ya, itu yang dari Iwashita tuh ini ya, si Mahashido yang awalnya tuh dia di Commander 01 dia kan jadi Eida, terus di Tasogare maksudnya di Gacha tuh dia jadi Tasogare karena yang jadi pemimpin 100 ya. Terus juga kalau di Sentai ya, itu pertama kali muncul di Kaku Ranger ya, munculnya pertama kali di Kaku Ranger bersama Tsumuri dan juga si Ayane Kinoshita ya teman. Mereka bertiga tuh musuh ya teman ya, gila luar biasa kan. Dan kali ini dia juga muncul lagi teman, jadi salah satu NPC ya teman, walaupun juga di sini dia menjadi superhero ya teman ya, alias Super Senshi. Yang kali ini di sini juga mereka berubah menjadi full red ya untuk yang si gempal itu ya, alias si Kawashita dari Sunfall kan, dan juga si Iwashita jadi Shuoret ya dari Chuoja. Wah, ini juga ancient sequence-nya juga cukup menarik ya teman, kayak pakai gerakan signature ya teman ya. Jadi ini juga kita lihat ya, teman, betul-betul tertata rapi, kayak enak gitu ya untuk koreografinya. Jadi betul-betul Koichi Sakamoto banget lah gitu ya, karena 2 episode ini akan didirect oleh Koichi Sakamoto ya teman ya. Jadi pastinya pertempurannya juga bagus, dan untuk engine-nya Falcon ini juga masih sedikit mirip ya teman, walaupun ini diimprovisasi secara modern, yaitu kayak proyeksi ya teman ya. Proyeksi kosmosnya tuh dipakai ke badan gempal jadi langsing. Ini sering sekali terjadi ya teman di Super Sentai di era Showa bahkan ya. Bahkan kalau yang pertama kali pun si Daita Oiwa itu ranger kuning dari Go Ranger itu juga berbadan gempal ya teman ya. Dan ya pas di Ranger pun juga ya semi gempal gitulah teman ya. Terus apalagi misalnya di seriesnya Google Five lah teman ya, itu kan di Futoshi Kijima kan ya, itu kan ternyata ranger kuning di era Showa kan suka makan kari ya teman ya, atau enggak si ini si Yellow Owl ya kan di Jetman tuh ya, itu kan juga suka kari ya teman ya. Jadi mereka kan udah berbadan gemuk semua ya teman ya, jadi pas pakai ranger pun juga jadi kurus ya. Terus juga si Ju Ojernya juga seperti biasa ya teman ya, dan pertempurannya pun juga berakhir singkat aja ya teman ya. Dan ini ya teman, kita akan fokus ke Todoroki Gaia ya kan, yang nama pemerannya itu Yuichi Nakamura ya teman ya. Dia banyak sekali perannya teman di Kamen Rider ya, jadi Kyoki, terus juga dari Hibiki yang ada di Zio, Zeronos, Zane, bayangkan di Zane, Outsider ya. Terus juga di Ultraman dia jadi Zabil, dan kali ini dia muncul sebagai Todoroki Gaia alias Universe Senshi. Setelah itu kita lihat teman, mereka mendapatkan suatu paket ya teman ya, dan uniknya paketnya ini itu ditulis oleh si White Kuma ya temannya, atau ini dari si White Kuma Delivery ya temannya. Dan sedikit referensi ya teman, itu adalah dari Momohitaro ya kan, yang dapat pekerjaan atau mungkin naik pangkat ya teman ya, atau mungkin dipindahkan ke divisi Shirokuma ya kan. Itu pastinya di episode terakhir Dom Brothers kan, itu dia ibaratnya ya muncul kembali ya, walaupun Momohitaro itu ibaratnya udah habis nyawanya gitu ya, dia kan jadi putih ya. Jadi inilah yang kita lihat ya kan, bagaimana untuk paketnya ini mereka mendapatkan suatu deck ya, atau suatu tempat untuk menyimpan centering mereka sejauh ini ya teman. Jadi ini kayak
apa ya, untuk penyimpanan collectible item mereka ya teman-teman ya. Jadi pastinya semuanya udah dapat bagiannya masing-masing gitu ya. Sementara kalau untuk Tono udah sekitar 5 tuh ya. Bahkan kalau Rikuo pun juga kalau misalkan dia nggak diambil kan ya, cincin bumbu besar itu sama si Garyudo itu udah 3 loh teman-teman ya. Tapi semuanya tuh jadi 2, ya ampun. Dan teman, Todoroki Gaia datang teman, dia disebut sebagai penjinak para hewan di bumi lah teman ya. Jadi dia juga mencari satu binatang yang mencuri seseorang ya teman ya, mencuri kekasihnya mungkin ya. Jadi wah, apapun perannya ya si Wichi Nakamura ini, yang kayak jadi Zeronos, terus juga Zabil ya kan, terus juga Disney jadi Todoroki Gaia, itu masalahnya apa guys? Masalahnya cewek ya. Jadi wah, ini jadinya sad boy semua ya teman perannya di tokusatsu ya temannya, ya ampun. Oke, pastinya juga untuk musuh kali ini tuh adalah Onigoko ya teman ya. Dan Onigoko no One ini itu juga kita keinget di seriesnya Zenkaiger episode berapa tuh? Episode 11 ya teman ya. Itu bedanya ya kan, mereka itu harus mentouch orang dari kayak ngepop orang gitu ya. Jadi itu bomnya berpindah ya kan, jadi pokoknya itu dalam beberapa waktu singkat gitu ya, jadi harus diarahkan gitu ya ke monsternya. Jadi di sini juga mereka harus berubah ya teman ya. Dan muncullah teman Todoroki Gaia dalam wujud inversensi gauretnya ya teman ya. Jadi pastinya juga ada lainnya cukup menarik kan, jadi kayak sopanlah dalam mungkin sopanlah ketika si lawan itu memperkenalkan diri dulu sebelum ditanya namanya gitu ya. Jadi ini juga lain yang sama dengan kayak Zubat yang kemarin itu dijadikan cameo ya teman. Kini ini cameo Zubat ini tuh cukup berpengaruh ya. Entah maksudnya apa ya teman dari Toei ini menggunakan unsur Zubat ya teman ya. Dan juga untuk Henshinnya juga cukup menarik ya teman, dimana pas pose yang ini itu tuh posenya mirip sekali dengan pose Henshinnya Gao Ranger ya kan, kayak apa namanya, untuk Gao Access gitu ya, posenya tuh kayak gitu ya. Nah pokoknya tuh pose yang kayak ini tuh betul-betul unik ya teman ya. Sampai pose Hellbat pose-nya juga ada ya, gokil ya. Jadi ini kirain kayak masuk dalam yang ruangan hijau-hijau gitu kayaknya. Terus pose kan kalau Gao Ranger kan tuh dia pose sesuai hewan kan, kayak merah tuh ya harusnya tuh kayak gitulah teman ya. Terus langsung dipakein helmnya Gao Gao Ranger ya. Tuh kayak ini posenya ya teman ya. Jadi pasnya ronde 2 di sini si Gao Red ikan ya di sini menggunakan alat musik untuk menjinakkan hewan, termasuk para member Gao Jujer juga kena ya teman ya. Di sini si Hoiru ya kena duluan di sini dengan alat musik kalimba ya teman ya. Jadi uniknya teman, di sini pada saat udah terkena musuhnya, jadi musuhnya tuh jadi beku ya teman, jadi kayak freeze gitu ya. Jadi pas itu harus dikenain semua musuhnya gitu ya. Pokoknya juga di sini langsung selesai gitu ya. Tapi Hoiru pun juga nggak terima kan, karena kayak kok gini mainnya gitu ya, sampai pakein alat musik itu gitu ya. Sampai juga di sini ada alat musik apa nih, trompet kah atau snare snare atau yang alat musik apa gitu ya. Korban berikutnya di sini ya Dedek Sumino ya yang kena ya. Jadi pas Sumino itu lagi mau rapat ketemu orang-orang elit ya, tiba-tiba ya alat musik dari si Todoroki ini juga mengenai tubuh dari Sumino ini ya, dan langsung bereaksi ya teman. Kodam kuda unicornnya ya teman, bukan kuda lumping nih ya guys ya. Ingat, ini kuda unicorn, ingat, oke? Ini unicorn, oke? Jadi pastinya pose-posenya memang bikin imut sih, asli ekspresinya imut banget ya. Ingat itu kan pose tuh kayak gitu ya, itu dia bisa loh teman, dia kayak bagian itu susah ya temen ya, kayak suara kuda yang kayak gitu, kayak suara hidungnya itu ya teman, itu wow, bagus lah teman ya. Jadi Sumino ini juga betul-betul bisa ekspresikannya tuh dengan sangat baik ya teman ya. Jadi apakah akan menjadi kayaknya nggak the next Haruka deh teman ya. Kalau Haruka tuh real pelawak sih ya, itu betul-betul definisi lahir sebagai pelawak gitu ya. Kalau ini tuh lahir sebagai apa guys ya, komen bawah ya teman ya, mungkin sebagai nomor 1 kali ya, sebagai nomor 1 keunikan ya.
Jadi juga pastinya mereka juga lihat kan, "Ih, kenapa nih anaknya kayak posenya tuh jadi kayak kuda gitu ya teman ya." Jadi di sini juga langsung lakannya nge-kick dari belakang ya kan ya, dari si Sumino ini langsung hits, ya kan, langsung selesai. Dan untuk katanya peraturannya tuh nggak boleh sampai larut malam lah teman ya. Jadi langsung selesai gitu ya. Dan intinya juga di sini Todoroki mulai tertarik sama Rikuo kan ya. Jadi mau diajak duel sampai besok ya teman ya. Terus juga si Bokir ini juga kan ngelihat kan ya, untuk si Onigoko-nya itu dirancang khusus sama ratu gitu ya. Jadi akan kan ada sesuatu ya kan dari si Onigoko ini, dan juga di sini Rikuo karena lagi diajak duel gitu ya. Jadi dia juga menyiapkan strategi secara matang gitu ya untuk ngadapin si Todoroki ini. Dan kita lihat ya teman, si Tono kayaknya emang keseringan makan ujung roti ya temannya. Jadi katanya ya untuk ujung roti itu dia dijadiin sampai jadi snack untuk para case-nya ya teman, pas lagi istirahat lah gitu ya. Jadi kesian sekali ya. Maksudnya karakternya ya teman ya, makanya cuma ujung roti doang gitu ya. Jadi dibikin snack lagi ya, ya ampun. Dan ternyata betul ya teman ya, si Todoroki ini itu sedang merindukan istrinya kan ya, yang diculik sama seseorang atau mungkin monster ya teman ya. Jadi ini ya teman, untuk permainan Onigoko-nya ya kan ya, untuk ronde berikutnya ya kan. Jadi udah full nih kan ya, bareng Suminone ya kan ya. Jadi 6 orang versus si Onigoko-nya, dan si Tonone itulah yang menjadi penjaga dari sini. Walaupun di sini katanya udah kalah gitu ya, tapi rencana Tono tidak berangkat sampai situ teman, karena ini adalah permainannya dia gitu ya, bukan permainannya dari Onigoko ya teman ya. Karena yoh, inilah insting sang serigala muncul, dan akhirnya ini Tono bukan apa ya, kayak nggak yang biasanya gitu ya. Ini betul-betul dia betul-betul seperti lone wolf hero ya. Jadi reaksinya tuh beda sekali ya teman. Kalian ngerasain nggak ya kan ya? Jadi si Tono ini kayak makin dingin nggak sih gitu ya? Maksudnya serangannya tuh nggak apa ya, bukan kayak gimana gitu ya, pokoknya tuh dia langsung habisin gitu ya. Serangannya itu betul-betul impactful sekali ya teman ya. Apalagi pakai deck calibernya ya kan, impact frame-nya ya, lagi di improve, wah luar biasa sekali ya teman ya. Dan juga pada saat si Gauretnya itu juga pakai Inkalimba buat ngejinakin dia, makin beringas lagi ya teman ya, dengan dia ngelompat di hole-nya itu, dan langsung selesai ya teman ya. Rikuo pun juga di sini berhadapan dengan Gauret ya teman. Tak lupa juga di sini ya, monsternya pun juga langsung membuat apa nih, menara ya teman ya, dan langsung dihancurkan ya teman ya. Tak terima teman, Boket langsung muncul ya teman ya di sini. Ngerobotnya tak lupa juga dengan Sumino berhadapan langsung dengan Boket ya teman. Jadi ini duel cewek ya teman ya. Kayaknya bagus pakai episode sendiri nggak sih ya kan? Soalnya duel Boket sama si Sumino ini kayaknya lebih bisa lebih penting ya daripada disatuin di episode yang ini gitu ya. Soalnya Sumino dan Boket ya kan, banyak yang ngeteori ya kan, Boket ini tuh adalah adik yang hilang. Maksudnya tuh adiknya tuh udah berukuran kayak Boket ini gitu ya. Jadi ya itu ya kan, adik yang hilang itu ya jadi Boket sekarang gitu ya. Jadi yang dia cari itu bukan adiknya, tapi yang dicari itu Boket ya kan ya. Jadi itu yang mungkin harusnya dikasih episode sendiri aja gitu ya, tapi ya udah gitu ya. Ini juga part pertarungannya pun juga cukup menarik ya teman. Ini dia pakai apa nih, Maracas ya teman ya. Tak berempat juga teman, di sini langsung dia pakai Chuo Eagle ya teman ya. Jadi ini juga pas sama si Gojo Eagle pun juga jadi kayak wow, mirip ya jadi sama Gojo Eagle. Dan juga bisa ya Seikaiho juga ya teman ya, menjadi Juo Gorilla ya. Jadi betul-betul luar biasa sampai diseret ya teman ya. Jika Sentai era Ryu sejaman apa ya, seluruh era itu ya teman ya, yang bertema hewan pasti ada adegan seretnya gitu ya. Mau apapun temanya, tema kesatria kayak tema hewan kayak, itu pasti ada momen ini ya. Terus juga di sini ada Sun Falcon ya teman ya. Wow, dan juga langsung di finisher dengan serangan Riku Slash. Wow, luar biasa ya teman ya. Dan ini nih yang paling demen ya teman, ini sedingin banget itu ya teman, sedingin itu ya si Tono ya. Jadi sampai di slash, wow luar biasa sekali ya teman, lihat dingin sekali. Pas jalan di belakang ledakan tuh dingin banget asli. Dan plot twistnya terjadi di sini ya teman ya. Ternyata monster yang didesain sama si Ratu Tegachun ini ternyata bisa bermutasi, atau mungkin bisa membuka armornya, atau mungkin ini adalah satu wujud baru dari No One mungkin ya, bisa menampakkan wujud aslinya mungkin. Jadi wah, bisa muncul suatu wujud monster yang bisa bilang juga ini adalah yang dicari oleh si Todoroki ya temen ya. Jadi ini juga ternyata mirip banget sama Duke Orochinya
Gao Ranger ya teman ya. Jadi ini kan udah lawan Rikuo ya teman ya, si Todoroki lawan Rocky. Bayangkan, Rikuo, Rocky, wah luar biasa ya teman ya. Jadi ini juga wah yang menyebabkan istrinya langsung diculik ya teman ya. Jadi ini juga posenya Gao Ranger sekali ya teman ya. Miring ya kan, udah mau ngerekam gitu ya. Jadi salut sekali ya teman ya, posenya kan gerakan kameranya ini Gao Ranger sekali gitu ya. Jadi pastinya episode 12 masih lanjut teman, untuk konflik dari si Todoroki dan juga Rikuo, dan juga pastinya untuk momen penyelamatan sang istri tercinta ya. Jadi juga muncul ya teman untuk Gao King, ialah salah satu mega favorit untuk saat ini ya teman, karena di voting Jepang itu ya ada beberapa kategori kan ya. Untuk Red Ranger favorit itu Gokai Red ya, Sentai favorit King Oger, mega favorit Gao King ya teman ya, karena memang temanya itu hewan banget ya, megah banget, raja banget ya teman, raja hewannya tuh terasa banget ya teman. Dan juga ini ada custom baru yaitu 3 shot blue fit red ya teman ya. Jadi wow, amazing sekali ya teman. Sebelum kita bahas untuk blog terbaru dari episode 11 ini teman, jadi ini saya ada sedikit info dari special episode-nya yaitu Gochuger Confession Room ya teman ya. Jadi di Confession Room ini terdapat info soal menu-menunya ya teman ya. Jadi ini menunya juga cukup banyak kan ya. Jadi Ryuki katanya tuh ada beberapa menu yang tidak ada di situ tapi dia punya ya teman ya. Jadi menunya tuh adalah 3 shot orange juice, tea, ice atau hot, royal milk tea, milk ice atau hot, spaghetti curry rice, hot dog sandwich, dan fruit sandwich, parfait pancake. Terus juga ada, kalau di menunya ya, ada 3 shot omurice, kopi, blend kopi, dan juga frappe. Wow, oke, cukup menarik ya teman. Dan juga ada orange juice tadi. Hasil teman di episode 11 dan 12 akan ditulis untuk ceritanya Gao Ranger ya teman ya. Jadi dibuat setelah bertanya tentang direktur Sakamoto ini pesannya kayak mana tentang Gao Ranger gitu ya. Jadi ini mungkin akan ada sedikit easter egg soal Rocky dan juga lagu Tetom ya kan ya. Dan ini juga dibalut dengan alat musik ya kan ya, dan juga hewan-hewan dan juga ya terutama hewan serigala ya teman ya. Akiko Inoue profile untuk Rikuo adalah seorang pria yang terlalu percaya diri dalam beberapa hal, tapi juga berusaha untuk itu. Terlihat jelas bagaimana Rikuo berlatih untuk membuat taktik sebelum panggung idolanya atau pertempuran. Nah, untuk scene dia main okarinanya, dia mungkin para krunya nggak bisa minta stuntman lah termnya untuk mungkin memainkannya. Jadi si Yuichi Nakamura itu praktis selama 2 jam ya temennya untuk memainkan ocarina ini dengan baik, dan ya hasil ya cukup baik lah temennya, karena dia juga membawa pulang gitu ya untuk alatnya itu biar dia kuasai juga. Terus pas adegan dia lagi kayak di Rasuki itu ya teman, atau dikenalin sama si Gauret kan ya, itu aktornya Hiro tuh kesusahan gitu ya untuk acting kayak seperti hewan peliharaan gitu ya. Jadi itu juga betul-betul bagus ya teman ya. Kosuke Asai pun juga dia betul-betul bagus kan, kayak memperagakan kayak anjing peliharaan gitu ya teman ya. Terus juga untuk yang tadi ya temennya si aktornya Riko kan bisa nge-twitch atau kayak ngegerakin telinganya. Terus juga Hiro itu makan ujung rotinya gitu ya sampai betul-betul dijadiin snack gitu ya. Nah berikutnya untuk si ini ya, si tunangannya ini ya, si tunangan dari Todoroki itu bernama Runa, dia perankan oleh Sena ya teman-teman ya. Jadi dia adalah aktris yang memerankan stage play yang banyak ya teman, salah satunya adalah Naruto, Attack on Titan, dan juga Sailor Moon. Luar biasa ya. Dan juga untuk intronya itu kan ada Gao Ranger ya temannya sama Riku. Jadi itu kan kayak seperti ensiklopedianya versi Gochuger lah temannya. Kalau Gao Ranger kan itu di akhir ya temannya, di akhir season di akhir episodenya gitu ya. Jadi teman bahas kita untuk sekali ini teman, dan cukup singkat ya temannya. Jadi untuk episode berikutnya masih berfokus ke Riku teman, dan pastinya debut dari Gao King ya temannya. Oke teman, coba bahas kita untuk next video.